Adapun dalam Islam ini, di masjid beribadah, di tempat office pun beribadah, di tempat tugas kerja pun ibadah. Maka kalau kita tengok dalam ajaran Islam, semua langkah kaki, hayun tangan, kedip mata, bisikan telinga, semuanya adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Mohon maaf, beribu maaf. Tandas, toilet, najis, kotor, bau. Kenapa orang Islam di dalam tandas pun dia boleh mendapatkan pahala ibadah? Sebab dia sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menjadi ibadah. Makan. Semua makan. Maaf, haiwan pun makan. Tapi kenapa makan menjadi ibadah? Sebab dia sebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan dibaca sekarang, meniti air. Tidur, semua tidur. Maaf, haiwan pun tidur, kita pun tidur. Tapi kenapa tidur kita menjadi ibadah? Sebab kita sebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, mau tu tidur. Saya hanya setakat mengulangkan kaji bahwa pangkal daripada salah berbuat sebab salah berfikir. Salah berbuat, salah beramal, salah bercakap, itu daripada salah berfikir. Ini bukan ibadah, ini ibadah. Bila saya ibadah, saya khusyuk, saya takut pada Allah. Bila bukan ibadah, saya boleh berbuat sekehendak hati saya. Maka ini tak betul. Orang yang berada di office, masuk pukul 7, pukul 8, break sembahyang zuhur, keluar pukul 4, pukul 5, maka dari masuk sampai keluar itu dia adalah ibadah. Tapi, ini mesti tapi. Itu maka saya mohon kalau dengar tazkirah Ustaz Somad, dengar dari awal sampai akhir. Jangan ambil 1 minit yang di TikTok. Nanti kalau dia ambil 1 minit, dia cut, dia potong tazkirahnya. Bila terdengar suara azan, hayya 'alas salah, dia terus saja kerja. Kemudian kawan dia tanya, awak tak ke masjid? Kerja pun ibadah. Inilah dia tak tonton, dia tak tengok betul-betul. Cuba tengok dari awal sampai akhir. Jangan tengok di TikTok saja. Kami nak tengok dari awal sampai akhir tu di mana Ustaz? Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share and comment. Tengoklah semua full supaya kita faham. Maknanya ada ibadah mahdah. Ibadah mahdah ni pure. Memang dia 100% ibadah. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Ini ibadah. Sembahyang misalnya, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubtilat yang membatalkan. Ini namanya 100% ibadah. Tapi yang kedua ni, dia sebenarnya bukan ibadah. Perbuatan kita yang biasa. Bahasa Melayu perbuatan biasa, adat. Kalau perbuatan yang luar biasa, ibadat. Ibadah dengan adat. Adat ni biasa. Berjalan, makan, tidur, menengok. Ini bukan ibadah. Tapi kalau kita sebut nama Allah, dia menjadi ibadah. Menikah. Menikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Mudah-mudahan yang belum menikah segera berjumpa dengan jodoh, menikah, dapat jodoh yang baik insyaallah. Saya tengok yang bilang amin, yang belum menikah, yang udah nikah pun cakap amin juga. Tapi mesti dipahami elok-elok, pahami baik-baik. Menikah ini ibadah. Semua orang menikah. Yang tak Islam pun menikah. Apa bezanya? Menikah dalam Islam menjadi ibadah sebab disebut nama Allah. Tapi jangan dibalik. Banyak orang sekarang, dia dengar pengajian, sebenarnya dia bukan nak cari ilmu, nak membalik-balik ni. Diam-diam dia menikah. Isteri dia tanya, kamu diam-diam menikah lagi? Kata dia,
nikah ini ibadah. Tak boleh orang tahu. Sebab kalau orang tahu nanti riak kata dia. Ini tak betul. Nabi tangan kuning-kuning. Biasa tangan kuning-kuning ini kena minyak za'faran. Minyak za'faran ini dipakai ketika menikah. Dari sufrah ada bekas kuning-kuning. Betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menikah. Kenapa engkau diam-diam? A'linu hadzal nikah. Kalau buat nikah, istiharkan supaya tak jadi fitnah. Sebab nanti bila engkau bawa perempuan, orang tak tahu siapa yang engkau bawa ini, supaya jangan menjadi fitnah. Maka kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Coba tengok bunyi hadisnya. Buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Kenapa walaupun hanya? Sebab di Arab itu seekor kambing itu 10 orang. Jadi kalau ada undangan jemputan nak makan seekor kambing, itu maknanya yang datang itu 10 orang. Tapi kalau di kampung saya, seekor kambing sekampung. Nah, ayam tu seekor ayam. Kalau tak tanya, tak percaya, tanya pada datuk-datuk yang dulu di Al-Azhar. Itu bulan Ramadan, ayam tu orang Mesir memotong ayam tu cuma 2 kali. Potong sekali. Tapi kalau tempat saya, hancur ayam tu. Hancur. Kena mutilation. Jadi makna potonglah kambing walaupun hanya seekor kambing, maknanya walaupun walimah ni hanya 10 orang sahaja yang tahu, nanti yang 10 ni akan bagi tahu pada yang lain supaya jangan menjadi fitnah. Begitulah Islam mengajarkan bahawa semuanya adalah ibadah. Ibadah itu sebenarnya apa asal daripada ibadah? Semua asal dari Islam ni 3 huruf. Ain, ba, dal. Abdun. Abdun tu dah jadi bahasa Melayu, budak-budak. Hamba. Budak bukan budak kecil. Budak hamba sahaya. Hamba sahaya itulah abdun, budak. Yang paling rendah di antara kita ni, yang paling rendah adalah abdun, budak. Saya sangka yang paling tinggi di sini adalah saya. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Yang ada di atas lebih tinggi. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu merendahkan perempuan, Islam itu menjatuhkan perempuan, datanglah ke Sabah. Perempuanlah yang paling tinggi. Memuliakan perempuan. Islam mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Maka ketika Islam mengatakan bahawa yang paling rendah adalah abdun, budak, hamba sahaya. Dia tak punya apa-apa. Kalau seorang budak bekerja, dia dapat duit, duitnya punya tuannya. Sayyid nama tuannya. Kalau seorang budak menanam tanaman, tanaman itu berbuah, buahnya pun bukan punya dia, punya tuannya. Maka nama yang paling rendah adalah abdun, sedangkan nama yang paling tinggi adalah Allah. Maka nama yang paling mulia ketika nama abdun bersanding dengan nama Allah, abdun ini menjadi naik. Itulah maka nama yang paling elok adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Bukan kata saya, kata hadis Nabi. Kenapa? Karena dengan bersanding dengan nama Allah, itulah sesuatu yang rendah menjadi mulia. Utusan orang yang disuruh-suruh. Pergi kamu ke sana, pergi beli ini, pergi belanja ini, pergi uruskan ini. Rasul, utusan, rendah. Tapi bila nama Rasul itu bersanding dengan nama Allah, dia menjadi tinggi. Rasulullah, Abdullah. Jadi makna ibadah dari kata abdun artinya, ketika kita sudah menganggap diri kita adalah abdun, hamba, dan kita tak punya apa-apa, semuanya punya tuan kita. Kalau tuan kita memiliki diri kita, memiliki harta kita, apalagi Tuhan kita. Kalau Tuan masih sesama manusia, Sayyid, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita ni tak ada punya apa-apa. Itulah kenapa elok ayat ini dibaca lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Awal malam maghrib, awal siang subuh. Ayat ini dibaca dalam wirid Al-Azkar Al-Yaumiyah, zikir wirid harian. Ayat ini kita semua hafaz. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit,
segala yang ada di bumi bukan punya kita, itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Cantik rumah puan, ini bukan rumah saya. Rumah siapa? Rumah suami saya. Cantik kereta awak ni, ini bukan kereta saya. Punya siapa? Showroom. Sebab belum bayar lagi. Bukan, itu salah. Yang betul adalah semua ni milik Allah. Sampai diri kita ni pun bukan punya kita. Maaf cakap, nauzubillah, kalau rosak mata saya. Lalu kemudian ada orang meninggal, dia jual yang ada di biji mata dia ni, ada katup jantung dia atau satu di dalam badannya ini dia jual, tak boleh. Dalam Islam haram menjual. Tapi kalau dia katakan dia bagikan saja, tak ada dia ambil duit sikit pun, maka itu termasuk dalam perbuatan yang baik. Tapi menjual, kenapa kita tak boleh jual yang ada di badan kita? Sebab dia bukan punya kita. Ini diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan dalam diri manusia, bahwa kita tidak punya apa-apa. Kalimat yang paling mulia dalam lisan seorang muslim berkata, la haula wala quwwata illa billah. Saya boleh melangkahkan kaki kemari, saya boleh bercakap, saya boleh berbicara, ini semua hanya kerana Allah. Maka tadi sebelum berangkat, kata Haji Sa'ad, Tuan Haji Sa'ad, kita jalan. Kata Datuk Rashid, kita jalan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kuserahkan semua pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya hamba-Mu ya Allah, yang akan berjumpa dengan yang berhormat, yang mulia, datuk-datuk, datin-datin. Saya berjumpa dengan orang-orang yang Kau muliakan. Maka yang akan saya sampaikan ini adalah ayat-ayat-Mu yang mulia. Yang akan saya sampaikan ini adalah hadis-hadis sabda Nabi-Mu. Sampaikanlah kepada hati orang-orang yang baik ini ya Allah. Itulah yang saya ucapkan. Sebab saya tiada daya, tiada upaya. Semakin besar rasa memiliki, semakin kecewa ketika dia pergi. Semakin kuat rasa memiliki, semakin sakit ketika dia pergi. Boleh untuk status esok pagi. Maka jangan terlampau kuat rasa memiliki. Ada seorang istri menangis mata merah manakala suami meninggal. Kenapa? Sebab rasa memiliki terlampau kuat. Begitu diambil Allah, kecewanya pun terlampau dalam. Tapi ada seorang perempuan, dia tak menangis. Puan tak menangis. Dia milik Allah. Ya Allah, ini milik Engkau. Kalau nak ambil, ambillah. Kenapa tak menangis? Semua dah saya serahkan kepada Allah. Sebab semua ini milik Allah SWT. Ada seorang perempuan mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak, mengeluarkan anak ke dunia dengan tangisan, darah dan air mata. Nyawa menjadi taruhan. Tapi rupa-rupanya anak dia meninggal, syahid di Palestin. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestin. Datanglah orang memberikan kabar kepada dia. Anak engkau meninggal, syahid. Dia menangis. Kata yang memberikan kabar, bersabarlah, anak engkau syahid. Anak engkau boleh memberikan syafaat. Anak engkau menjadi mulia. Anak engkau masuk surga. Kata dia, saya menangis bukan kerana anak saya ni mati. Lalu kenapa engkau menangis? Kenapa yang syahid hanya satu saja? Kenapa tak semua syahid? Jadi kalau ada orang menangis, kita jangan terus bagi nasihat. Tanya dulu. Tanya dulu. Ada seorang lelaki, istri dia meninggal. Baru tadi malam saya dapat WhatsApp. Seorang lelaki, istri dia meninggal. Dia tak menangis. Kawan dia datang menangis. Kata dia, kenapa kalian menangis? Kata kawan-kawan dia yang menangis, engkau dah lepas dari azab, kami belum lagi. Maka kalau ada orang menangis, kita tanya dulu. Ini banyak juga perempuan kadang tersinggung kalau mendengar cakap saya. Ini yang saya cakapkan ini tak ada di kota Kinabalu. Yang di sini ini solihah-solihah semua. Ini baik-baik semua. Ini yang saya cakapkan ini di kampung saya. Yang di sini ini, Masya Allah, ini bidadari surga semua. Begitu cara mengubat hati yang hampir terluka. Ini tak boleh ustaz bagi tazkirah menyinggung perasaan orang, sakit hati orang. Adakah orang sakit hati mendengar tazkirah Ustaz Somad? Ada.
Beberapa orang mendengar tazkirah saya sakit, balik meninggal.